Kejutan Israel bikin geger dunia, rudal Iron Dome batal masuk Ukraina. Israel telah menolak penjualan sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis dan penulis terkenal Israel, Nadav Eyal. Dalam kolom yang ditulis untuk harian Israel, Yediot Ahronot, Eyal mengatakan tujuan penolakan penjualan itu adalah untuk menghindari keterlibatan Israel dalam krisis Rusia-Ukraina. Tel Aviv tidak mau ikut campur dalam konflik Rusia-Ukraina karena Moskow menempatkan pasukan di Suriah. Israel dan Suriah hingga kini terlibat perang serta kerap melakukan serangan. Sementara Rusia memihak pada Suriah dan menekan Israel untuk menghentikan serangan. Dengan demikian, Israel dapat menghadapi risiko konfrontasi dengan Rusia. Dalam upaya untuk menghindari keterlibatan Israel dalam krisis antara Rusia dan Ukraina, Israel menolak untuk menjual sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Kiev agar tidak mengganggu Rusia, kata Eyal dilansir Anadolu Agency. Ukraina awalnya mengajukan permintaan pembelian sistem pertahanan ke Amerika Serikat karena sistem pertahanan itu dikembangkan bersama oleh Israel dengan Pentagon. Kiev memulai kampanye tekanan pada anggota parlemen di Washington untuk memfasilitasi kesepakatan. Ukraina juga secara resmi meminta Amerika Serikat menempatkan sistem rudal Patriot dan Iron Dome di wilayah mereka musim semi lalu untuk mengantisipasi serangan Rusia. Namun penjualan teknologi kepada pihak ketiga tidak memungkinkan tanpa persetujuan bersama. Beberapa anggota Kongres telah membuat amandemen RUU Pertahanan 2022 yang akan menekan Gedung Putih untuk menjual atau mentransfer sistem pertahanan udara dan rudal ke Ukraina termasuk Iron Dome. Eyal mengatakan situasi ini menempatkan Israel dalam posisi yang rumit. Israel dapat menolak permintaan Amerika Serikat untuk memasok Ukraina dengan teknologi atau menghadapi risiko konfrontasi dengan Rusia, kata Eyal. Israel menggunakan sistem pertahanan Iron Dome untuk mencegat rudal jarak pendek dan roket yang ditembakkan oleh kelompok perlawanan Palestina dari jalur Gaza. Sementara Ukraina ingin menggunakan sistem pertahanan Iron Dome untuk menghadapi kemungkinan serangan Rusia. Rusia mengerahkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina. Hal ini memacu kekhawatiran bahwa Rusia telah merencanakan invasi militer ke Ukraina. Sejumlah negara barat memprediksi invasi itu dapat terjadi dalam waktu dekat. Rusia menyangkal tuduhan barat bahwa mereka merencanakan invasi, namun Moskow mengatakan mereka bisa mengambil tindakan teknis militer yang tidak ditentukan kecuali serangkaian tuntutan mereka dipenuhi. Salah satunya melarang Kiev bergabung dengan aliansi NATO. Rusia siap untuk berbicara dengan barat mencoba meredakan krisis keamanan. Dalam percakapan yang disiarkan televisi, Presiden Rusia Vladimir Putin bertanya kepada Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov apakah ada kemungkinan kesepakatan untuk mengatasi masalah keamanan Rusia atau apakah Rusia terseret ke dalam negosiasi yang berliku-liku. Kami telah memperingatkan lebih dari sekali bahwa kami tidak akan membiarkan negosiasi tanpa akhir atas pertanyaan yang menuntut solusi hari ini. Tampaknya bagi saya bahwa kemungkinan kita masih jauh pada tahap ini. Saya akan menyarankan untuk melanjutkan dan membangunnya, kata Lavrov menanggapi pertanyaan Putin. Negara barat telah mengancam akan menjatuhkan sanksi skala besar jika Rusia menyerang Ukraina. Kelompok 7 memperingatkan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan keuangan yang memiliki konsekuensi besar pada ekonomi Rusia. Moskow mengatakan upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO merupakan ancaman, sementara NATO tidak memiliki rencana untuk menarik Ukraina. Negara barat mengatakan mereka tidak dapat bernegosiasi mengenai hak negara berdaulat untuk membentuk aliansi.
Artileri berat menghujani Ukraina Timur, suasana sangat mencekam. Dua republik yang memerdekakan diri di wilayah Donbas, Ukraina Timur menuduh pasukan Kiev meningkatkan serangan terhadap posisi mereka pada Minggu malam. Wilayah yang dikendalikan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk menjadi sasaran tembakan artileri berat pada siang hari. Sumber informasinya adalah pejabat setempat dan RT.com tidak dapat secara independen menguatkan pernyataan mereka. Serangan gencar diduga meningkat pada malam hari menurut video yang beredar online di media sosial. Saat ini situasinya semakin buruk dibandingkan beberapa hari terakhir. Kami mendeteksi sekitar 700 amunisi yang ditembakkan ke wilayah Republik pada hari Minggu, ungkap juru bicara milisi DPR Eduard Basurin kepada media Rusia. LPR melaporkan ekspansi. Eskalasi serupa mengklaim penembakan artileri telah terjadi di seluruh garis kontak dengan pasukan Ukraina. Situasi di jalur kontak telah meningkat secara signifikan selama beberapa jam terakhir, papar juru bicara milisi Lugansk Ivan Filipenko. Dia juga menuduh unit pasukan khusus Ukraina telah dikerahkan di jalur kontak. Sejak Kamis, DPR dan LPR menuduh Kiev melakukan penembakan berat di jalur kontak yang ditetapkan oleh Perjanjian Gencatan Senjata 2014 sampai 2015. Pejabat tinggi Republik mengklaim situasinya tampak seperti pasukan Kiev sedang mempersiapkan serangan habis-habisan dengan tembakan artileri mendahului serangan pasukan darat. Kiev membantah menyembunyikan rencana menyerbu wilayah yang memisahkan diri dengan paksa itu. Ukraina menuduh pemberontak melanggar gencatan senjata itu sendiri. Eskalasi yang sedang berlangsung mendorong DPR dan LPR memulai evakuasi massal warga sipil ke wilayah tetangga Rostov di Rusia. Evakuasi yang dimulai pada Jumat telah melihat ribuan warga sipil melarikan diri dari pertempuran dengan Kementerian Darurat Rusia, mendirikan tempat penampungan sementara untuk para pengungsi. Pada Sabtu, kedua republik meluncurkan mobilisasi semua pria berbadan sehat untuk ikut berperang melawan pasukan Ukraina.